Bayangin lo lagi duduk ngopi. Terus ya, tiba-tiba langit meledak. Bukan petasan, bukan drone kecil, tapi bom 1,5 ton jatuh dari langit kayak kutukan zaman Nabi. Langit yang biasanya biru, sekarang merah saga. Iron Dome, sistem pertahanan yang katanya paling canggih di dunia. Diklaim bisa deteksi, tracking, dan meledakkan rudal musuh di udara kayak ninja elektronik. Tapi kenyataannya, Iron Dome bukan ninja, tapi net badminton bolong. Digempur drone murah, kayak anak kos beli di Tokopedia. Terus diakhiri dengan rudal berat, bagaikan palu Thor dilempar dari langit. Boom, langit runtuh. Markas elit rontok kayak tenda HUT RT diterpa angin ribut. Israel langsung kasih statement. Ini kerjaan kelompok teroris. Ini aksi sabotas Iran. Ini pelanggaran internasional. Loh, bukannya dulu lo yang bilang kami berhak membela diri sambil ngebom rumah sakit? Sekarang dibalas sekali. Langsung nangis di depan dunia kayak maling teriak maling. Bahkan Netanyahu pun panik kayak anak hilang di pasar Ramadan. Mulutnya gerak, tapi matanya kosong. Kayak lagi nyari remote TV yang disembunyiin semesta. Para analis barat mulai bingung. Mereka dulu jualan narasi bahwa Israel tak tertembus. Sekarang, mereka harus nulis ulang semua skrip. Karena dunia ngelihat fakta Iron Dome kewalahan. Radar Israel kelelep. Komando tempur mereka kayak sinyal HP di gunung putus nyambung. Satu rudal berat bisa lolos dan meledak tepat di jantung instalasi. Itu bukan kesalahan biasa, itu tamparan global. Dan buat negara yang biasa ngasih ceramah soal teknologi superior, itu setara kayak Elon Musk naik bajaj mogok di tengah Times Square. Selama ini, dunia dibutakan oleh narasi teknologi, bahwa siapa yang punya satelit, drone dan AI, pasti menang. Tapi sejarah udah berkali-kali nunjukin, bambu runcing pun bisa ngalahin tank. Strategi rakyat bisa ngalahin pasukan berbayar. Dan sekarang, drone $200 bisa bikin sistem pertahanan miliaran dolar jadi bahan ketawa. Israel yang katanya maju dan modern, kecolongan bukan sekali. Tapi berkali-kali, dari Hamas, dari Houthi, dari Hizbullah, dan sekarang mungkin dari tangan-tangan tak dikenal yang didukung Iran. Dulu Israel adalah bentang demokrasi di Timur Tengah. Sekarang, Israel adalah klien gagal dari Lockheed Martin. Dulu Israel disegani karena senjatanya. Sekarang ditertawakan karena kebocorannya. Iron Dome berubah jadi Iron Joke. Dan dunia mulai sadar, kalau mereka bisa dibobol, berarti mereka nggak sekuat itu. Ironisnya, mereka bisa ngebom Gaza tiap hari, tapi nggak bisa jaga langit sendiri. Mereka bisa pakai AI buat deteksi suara tangis bayi di Rafah, tapi nggak bisa lihat bom 1,5 ton datang dari langit. Mereka bisa bangun tembok tinggi, tapi lupa bahwa langit nggak bisa dibatasi. Dan mungkin, inilah momen di mana dunia mulai sadar. Yang arogan akhirnya jatuh bukan karena ditembak, tapi karena terlalu percaya diri sampai lupa nutup pintu. Setelah bom ini jatuh, ada satu hal yang lebih besar dari ledakan fisiknya, efek psikologis. Warga Israel mulai resah. Media mereka nggak bisa nutup-nutupin lagi. Investor asing mulai gemetar, dan para jenderal militer mulai gelisah di ruang rapat. Karena mereka sadar, kalau 1,5 ton bisa lolos hari ini, berapa ton yang akan datang besok? Dulu Iran dikenal sebagai pemain belakang layar, selalu disebut tapi jarang muncul, kayak hantu yang dituduh tiap ada keributan. Ini kerjaan Iran, ini milisi Iran, ini drone buatan Iran. Tapi selama bertahun-tahun, Iran diem, gak klarifikasi, gak ngeles, cuma senyum dan kirim salam lewat proxy. Tapi sekarang, Iran gak mau dibalik panggung. Sekarang mereka keluar. Maju, jalan di atas panggung, kepala tegak, mulut terbuka, tangan megang remote rudal, bukan sekadar bisik-bisik. Tapi suara lantang, kalau lo serang kami bakar balik. Iran gak ekspansi wilayah. Mereka gak ngirim tentara ke luar negeri buat jajah. Tapi mereka ngirim semangat. Mereka kirim pesan. Kami berdiri untuk yang diinjak. Kami lawan yang menjajah. Dan karena itu, Barat takut, Zionis takut. Bahkan beberapa negara Arab ikut panik. Karena mereka tahu, kalau Iran beneran ngamuk, bukan cuma satu rudal yang terbang, tapi satu kawasan ikut kebakar. Ketika Israel nyerang konsulat Iran di Damaskus April lalu, banyak yang bilang, wah Iran pasti bales. Tapi Iran diem, minggu lewat, bulan bergulir, dan orang mulai mikir, mungkin Iran gak berani. Lalu, tanggal 13 April 2024, langit Israel mendadak hitam, ratusan drone dan rudal berterbangan dari berbagai arah. Itu bukan balasan, itu pesan. Kami sabar bukan karena takut, tapi karena kami ngitung. Mereka tahu risiko.
Mereka tahu lawan mereka didukung Amerika, Inggris, Prancis, bahkan Jerman. Tapi mereka juga tahu, kalau terus diem, mereka akan diinjak selamanya. Dan sekarang, Iran nggak sendirian. Cina udah mulai merapat, Rusia angkat alis, dunia multipolar udah kebentuk. Dan Iran, jadi payon penting dalam papan catur anti-Zionis. Iran bukan bayangan, Iran bukan sekadar sponsor, Iran adalah api yang menyala dari reruntuhan keadilan dunia. Dan setiap bom yang jatuh di Gaza, setiap darah yang tumpah di Rafah, membuat api itu makin besar, makin panas, makin tidak bisa diabaikan. Iran bukan teroris, tapi bangsa yang diteror, bukan pembuat neraka, tapi anak dari sejarah yang dibakar. Ketika mereka bicara lewat ledakan, dunia mulai dengar. Meski pura-pura tuli, di tengah asap rudal dan puing bangunan, di sela ratapan ibu Gaza dan ancaman dari Tel Aviv, ada suara pelan dari timur jauh. Tapi bikin barat gemeter, kami tak akan tinggal diam. Bukan dari Teheran, bukan dari Beirut, tapi dari Beijing, ibu kota naga yang selama ini diam, tapi sekarang mulai bernafas api. Selama bertahun-tahun, Cina main aman, bisnis jalan, politik diem, perang dilihat dari layar. Mereka bukan Amerika yang doyan ngirim kapal perang, mereka bukan Rusia yang doyan ngasah rudal. Cina ibarat naga tua yang ngurung diri di gua emas. Tapi sekarang, asap mulai keluar dari lubang hidungnya. Dan dunia tahu, kalau naga bangun, bukan buat nonton, tapi buat ngatur ulang papan catur. Cina bukan sekadar sok ikut-ikutan. Mereka ngerti, kalau perang Iran-Israel pecah gede-gedean, maka minyak melonjak. Selat Hormuz bisa tutup. Pasokan energi ke pabrik-pabrik Cina bisa mandek. Dan kalau pasokan mandek, ekonomi Cina bisa masuk ICU. Dan kalau ekonomi mereka masuk ICU, seluruh Asia pingsan. Jadi buat Cina ini bukan sekadar perang. Ini ancaman langsung ke dapur, kantor, dan masa depan mereka. Mereka nggak pakai gaya Amerika yang teriak-teriak dari kapal induk. Cina halus, tapi menghantam. Menlu mereka datang langsung ke Teheran. Bikin pernyataan, kami mendukung stabilitas kawasan dan hak sah negara untuk mempertahankan diri. Terjemahannya, kalau lo ganggu Iran, lo harus berhadapan sama kami juga. Dan dunia paham. Kalau Cina udah bicara pakai bahasa militer, itu berarti dunia udah melewati batas nyaman. Bayangin, Israel dibekingi Amerika, Iran dibekingi Cina, dan secara moral, Rusia. Ini bukan lagi perang dua negara, ini rehearsal perang dunia berikutnya. Bukan lewat invasi darat, tapi lewat satelit, drone, dan sanksi. Dan kalau salah satu pihak kepleset, seluruh kawasan bakal meledak kayak LPG bocor dilempar rokok. Berbeda dengan Amerika yang doyan adu jotos, Cina mainnya elegan, catur panjang, satu langkah 10 tahun ke depan, mereka bangun infrastruktur. Invest di Timur Tengah. Jalin kerjasama sama Iran, Arab Saudi, bahkan Uni Emirat Arab. Dan sekarang, mereka panen pengaruh. Karena ketika Amerika sibuk bakar, Cina sibuk bangun jembatan. Dan ketika dunia mulai bosan sama gaya koboi AS, mereka ngelirik ke naga. Cina nggak perlu kirim kapal, cukup ngomong pelan dan pasar global goyang. Cukup tarik investasi, dan sekutu-sekutu AS mulai gelisah. Cukup batalin ekspor chip, dan industri drone Israel bisa mogok. Cina nggak meledakkan bom, tapi megang remote ekonomi dunia. Dan dalam banyak hal, itu lebih menakutkan dari rudal balistik. Barat panik, media langsung teriak Cina dukung terorisme. Klasik, setiap negara yang lawan Israel pasti dituduh teroris. Tapi Cina tenang, mereka nggak main narasi, mereka main fakta. Dan faktanya, Amerika hancurkan Libya, Amerika invasi Irak, Israel hancurkan Gaza. Siapa sebenarnya terorisnya? Yang melawan penjajahan, atau yang meledakkan rumah sakit? Kalau selama ini peta dunia digambar di Washington, sekarang Cina bawa kuas baru. Dan dalam dunia multipolar yang makin kacau, Cina akan mainkan peran lebih besar, bukan cuma di meja dagang, tapi juga di medan geopolitik. Cina mungkin nggak lempar bom, tapi setiap kata mereka bisa bikin satelit barat berkedip. Mereka mungkin nggak muncul di medan tempur, tapi setiap pergerakan ekonominya bisa bikin Jenderal Israel bangun tengah malam. Karena kadang, yang paling ditakuti bukan yang teriak. Tapi ya tombol pemicu dunia.